Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas seputar legenda sepak bola yang kali ini datang dari Timnas Indonesia. Simak terus videonya supaya kalian gak salah paham. Ambil pelajaran berharga dari video ini, terima kasih. Legenda Timnas Evan Dimas mengundurkan diri dari sorotan, menyalakan harapan dari akar. Tak ada suara gemuruh stadion. Tak ada siulan wasit yang memulai pertandingan besar. Tak ada kamera televisi yang menyorot wajahnya sebelum laga dimulai. Namun di sebuah desa kecil bernama Mojo Arum, di sudut Kabupaten Tulungagung, suara peluit terdengar memecah pagi. Di tengah lapangan sederhana, Evan Dimas berdiri, bukan sebagai bintang lapangan, tapi sebagai pelatih. Sebagai pengabdi. Sebagai seorang lelaki yang memilih jalur sunyi, demi masa depan yang lebih terang. Inilah wajah baru Evan Dimas. Bukan lagi sang maestro lini tengah Timnas Indonesia, bukan lagi anak muda yang pernah menjebol gawang Korea Selatan dan membuat jutaan rakyat meneteskan air mata bangga. Tapi kini, ia adalah seorang pembina akar. Seorang guru tanpa gaji tetap. Seorang mantan bintang yang memilih untuk kembali ke akar rumput. Bukan karena kehilangan arah, tapi justru karena ia menemukan arah. Ketika sebagian besar pemain lain berlomba-lomba meniti jalan pasca pensiun ke dunia komentar, politik olahraga, atau bahkan dunia hiburan, Evan justru memilih jalan yang tidak berisik. Ia menepi. Ia pulang. Bukan ke rumahnya, tapi ke akar yang dulu membesarkannya. Sepak bola anak-anak, sepak bola desa, sepak bola yang belum terkontaminasi oleh uang dan ego. Lapangan itu tanpa tribun, tapi penuh harapan. SSB Saraswati Nuswantara. Nama yang mungkin belum dikenal banyak orang. Tapi disinilah Evan membangun sesuatu yang ia sebut sebagai rumah mimpi. Sebuah tempat di mana anak-anak desa datang setiap pagi atau sore hari, dengan sepatu lusuh, bola yang kadang terlalu kempis, dan semangat yang tak bisa diukur dengan peringkat. Di lapangan ini, tak ada papan skor digital. Tak ada tribun kehormatan. Tapi ada hal yang jauh lebih mahal dari semua itu, ketulusan. Evan melatih mereka bukan dengan target kompetisi. Ia melatih mereka dengan target karakter. Ia percaya bahwa sebelum seseorang menjadi pemain hebat, ia harus menjadi manusia hebat terlebih dahulu. Kalau anak-anak ini diajarkan teknik tanpa etika, maka mereka akan tumbuh menjadi pemain yang jago, tapi sombong. Kalau mereka diajarkan menang tanpa tahu bagaimana menerima kekalahan, mereka akan tumbuh jadi juara yang rapuh, kata Evan dalam salah satu wawancaranya. Itulah sebabnya dalam setiap sesi latihan, ia tidak hanya memberikan instruksi soal passing, dribbling, atau positioning, tapi juga soal disiplin, soal tanggung jawab, dan bahkan soal budaya. Ia mengajak anak-anaknya menari bersama. Bukan untuk show, tapi untuk mengajarkan ritme dan keindahan gerak. Ia percaya, sepak bola itu seni. Dan anak-anak perlu merasakan iramanya. Filosofi sunyi seorang playmaker, jalan tak terlihat dari Evan Dimas. Bayangkan seorang legenda. Bukan legenda dalam arti mewahnya stadion, gemuruh sorak supporter, atau pancaran cahaya kamera. Tapi legenda dalam diam. Dalam ketulusan. Dalam jalan yang tak pernah disorot, namun berdampak begitu dalam. Evan Dimas, mantan kapten Timnas U19 Indonesia, mungkin kini tidak lagi berdiri di tengah lapangan megah. Tidak lagi mengenakan ban kapten atau seragam kebesaran Timnas. Tapi perannya belum usai. Justru, sekaranglah ia memulai perjalanan paling penting dalam hidupnya. Perjalanan yang jauh dari sorotan kamera, namun sangat dekat dengan masa depan bangsa. Di tengah kebisingan dunia sepak bola profesional yang keras, penuh tekanan, ambisi, dan kadang intrik, Evan memilih jalur yang sepi. Ia tidak mengejar jabatan pelatih kepala klub besar. Tidak mencari tempat di balik meja manajemen. Ia justru menyusuri jalanan lengang menuju desa kecil bernama Mojo Arum, Tulungagung. Di sana, ia berdiri setiap akhir pekan. Bukan sebagai bintang tamu, tapi sebagai pelatih dari anak-anak kecil yang bahkan belum tahu siapa dirinya di masa lalu. Yang membedakan Evan bukan hanya karena ia datang dengan segudang pengalaman, tapi karena ia datang dengan hati. Ia datang sebagai sahabat, bukan sebagai bos. Ia datang sebagai kakak, bukan sebagai juri.
Ia datang sebagai manusia yang dulu pernah memulai dari nol, dan kini ingin menuntun mereka yang sedang berjalan di titik yang sama. Setiap kali latihan akan dimulai, Evan tidak hanya meminta anak-anak melakukan pemanasan. Ia mengajak mereka menyapu lapangan lebih dulu, menyimpan sepatu dengan rapi, memberi salam, mengucap terima kasih. Terdengar sederhana, tapi justru dari situlah nilai-nilai besar ditanamkan. Karena bagi Evan, teknik bisa dipelajari, tapi karakter harus dibentuk sejak kecil. Dan karakter tidak dibentuk dari menang dan kalah, tapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri, orang lain, dan ruang tempat kita tumbuh. Ia melarang keras teriakan kasar di lapangan. Tidak boleh ada umpatan. Tidak boleh ada ejekan. Apalagi kekerasan. Kita di sini bukan lawan. Kita ini saudara yang sedang tumbuh bersama, ucapnya dengan nada lembut namun tegas. Kalimat itu terdengar seperti ajaran hidup, bukan sekadar aturan permainan. Di lapangan kecil itu, ia menciptakan atmosfer yang tidak hanya membuat anak-anak merasa aman bermain bola, tapi juga merasa diterima sebagai manusia. Evan tak dibayar untuk semua ini. Tak ada dana sponsor. Tak ada tim dokumentasi yang mengangkat kisahnya. Ia datang setiap minggu dari Surabaya ke Tulungagung, menempuh ratusan kilometer, hanya untuk melatih anak-anak di lapangan tanah. Ia membawa bola sendiri, membawa semangat sendiri, dan membawa harapan yang ia tanam perlahan, minggu demi minggu. Kita hidup di dunia yang terlalu sering menilai segala hal dengan angka. Berapa gajimu? Seberapa sering kamu tampil di media? Tapi Evan tidak bermain di ranah itu lagi. Ia telah meninggalkan arena sorak-sorai demi menemukan kedamaian. Ia tak mencari penghargaan. Ia hanya ingin memberi. Dan dari situlah, kita belajar bahwa tidak semua nilai bisa dihitung dengan uang. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya bisa diukur dengan makna. Dan makna yang Evan bawa sangat besar. Ia membawa filosofi. Ia membawa nilai. Ia membawa visi tentang masa depan sepak bola Indonesia yang lebih manusiawi. Ia tak sekadar ingin mencetak pemain hebat. Ia ingin mencetak manusia hebat, yang hormat kepada orang tua, yang menghargai sesama, yang bermain dengan hati, bukan hanya kaki. Banyak yang mengkhawatirkan kesehatannya. Tubuhnya tampak lebih kurus dibanding masa kejayaannya. Spekulasi pun muncul. Apakah ia sakit? Apakah ia sedang menjalani masa sulit? Tapi ketika ditanya, jawabannya selalu sama, aku hanya ingin hidup lebih damai sekarang. Tak lagi ada tekanan dari kompetisi. Tak ada lagi komentar kejam di media sosial setelah pertandingan. Tak ada lagi beban ekspektasi ribuan orang. Kini, ia menjalani hidup dengan pelan, dengan tenang, dan dengan arah yang lebih dalam. Dalam diam itu, Evan sedang menulis ulang sejarah. Bukan sejarah pribadinya, tapi sejarah regenerasi sepak bola Indonesia. Ia sedang menanam benih yang mungkin baru akan tumbuh 5, 10, atau 20 tahun lagi. Tapi ia tidak terburu-buru. Karena ia tahu, akar yang kuat tidak tumbuh dalam semalam. Butuh tanah yang subur. Butuh perawatan. Butuh ketelatenan. Dan ia bersedia melakukannya. Mungkin, dunia tidak akan mencatat langkah-langkah kecil yang ia tempuh hari ini. Tapi satu hari nanti, ketika Indonesia memiliki pemain-pemain muda yang bukan hanya hebat di lapangan tapi juga rendah hati, cerdas, dan penuh etika, kita akan sadar bahwa benihnya telah ditanam sejak lama oleh seorang pelatih bernama Evan Dimas. Ia tidak menghilang. Ia hanya berpindah panggung. Dari stadion besar ke lapangan kecil. Dari sorotan lampu ke cahaya pagi desa. Dari riuh gemuruh penonton ke tawa anak-anak yang mengejar bola dengan polos. Dan mungkin, justru di sanalah letak kebesaran sejati seorang legenda. Karena legenda tidak selalu hadir di depan ribuan orang. Kadang, legenda itu hadir dalam diam. Dalam ketulusan. Dalam sebuah keputusan untuk memilih jalan sunyi, demi memberi terang bagi orang lain. Dan jika kamu percaya bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang membentuk karakter, maka kisah Evan Dimas ini bukan sekadar cerita, tapi arah. Sebuah arah baru, yang membawa kita kembali pada esensi, bahwa membangun masa depan tak selalu dimulai dari pusat kota. Kadang,
Ia dimulai dari desa, dari tanah lapang kecil, dari tangan seorang pelatih yang datang tanpa gaji, tapi pulang dengan hati yang penuh. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.